Pak, kalau mau Bapak maintenance di sisi sini, pastikan sisi genset dikunci, nggak supleng sih. Ini harus di open DS-nya Pak, karena kalau kita nyoba ini di close, tekan PLN lari ke genset. Ya ini harus dimatikan dulu. Ya, habis ini DS-nya di open dulu. Nah, di sini posisi Open. Nah, kunci sudah balik ke sini. Ini kalau posisi bisa kunci A, nggak bisa dicabut Pak, nggak bisa dicabut kunci B. Ini posisi udah charging Pak. Kalau belum charging, begitu di on, ini kayak gini Pak. Ini kunci saat posisi on kayak semuanya itu Pak. Saat posisi on, kunci nggak bisa dicabut. Caranya punya kunci harus di off dulu. Kemudian ini dipencet, tahan, putar ke bawah. Oh, dipencet ya. Iya. Jadi harus kalau posisi ini nggak dipencet, ini nggak bisa. Pencet. Jadi kalau suatu saat ada salah satu outgoing, trafonya bermasalah atau kabelnya bermasalah, pengen diamankan, tinggal cabut ini kuncinya aja Pak. Bapak caranya Bapak off. Kemudian ini tahan, pencet. Ini disimpan. Tapi jangan sampai hilang Pak, disimpan udah, ini nggak bakalan bisa kerja, Bapak on pun nggak bisa. Kalau chargingnya di sini lewat sini sekitar 14 kali. Ya? 14. Banyak amat Pak. Oh, iya, Pak. Harus makan dulu. Mau kerja harus makan dulu. Oh itu ngecas Pak itu? Udah dingin lagi. Oh 4 ngecas langsung. Kalau udah full dia kembali ke awal. Kalau dia di on, dia langsung, karena charging ini buat on, bukan buat close. Bukan buat open, bukan buat off, tapi buat on. Jadi kita on, langsung kembali. Bapak off. Pompa lagi 1, tuh. 0. Tapi begitu mau on, ini harus dipompa. Tanpa dipompa ini nggak bisa. Karena posisinya lokal. Enggak dianggap di sini, ini kan mati Pak. Berarti dianggap UPS mati. UPS mati gitu. Saat posisi ini, posisi UPS, oh hidup ini langsung charging otomatis Pak. Nah ini UPS hidup, dia langsung charging sendiri. Jadi UPS ini untuk semuanya Pak ya? Semuanya. Ya untuk kecuali heater langsung dari PLN. LVMDB Rodonol, karena heater sifatnya kan mati sesaat pun nggak masalah. Tapi kalau ini sistem UPS-nya mati ya udah. Heater ini kayak kurang berfungsi Pak ya kalau dingin gini Pak ya? Sebenarnya gini Pak, dia bukan untuk, nggak selalu dingin itu basah Pak. Ada kalanya dingin juga humidity-nya udara itu kering, nggak mengandung banyak uap air. Jadi nggak selalu juga dia panas, dia Humid. kering. Iya, Tapi kadang juga panas tapi anginnya mengandung uap uap air. air. Gunanya heater di sini jadi udara yang masuk sini biarlah yang uap tetap jadi uap, nggak berubah jadi air. Jadi nggak ngembun di dalam. Karena kalau bisa sih sini jangan kalau untuk trafo, untuk LV, untuk PKG mungkin bagus AC. Tapi untuk MV kalau terlalu dingin itu Nah, bener ya. Dipanasin 28 masih aja dekat 23 lagi. Nah, jangan malah begitu ya. Enak CCTV Pak. kalau posisi kayak gini Pak, ini sistem nggak kerja Pak. Walaupun di sini posisinya remote. Saat PLN mati, genset tetap running, tapi ini nggak sampai beban karena di sini putus. Pak itu kunci AB bedanya apa Pak? B, perhatikan B untuk di sini open Pak. Open. B bisa dicabut. Tapi kalau yang A ini nggak bisa dicabut.
kunci A bisa dicabut saat ini close. Jadi fungsinya kunci B ini Pak, kalau ada maintenance mau ngetes ini kayak ini buat latihan pakai kunci B. Kalau pakai kunci A ini close, Bapak on sampai JZ untuk dari PLN. Perusahaan yang penting saya Ya. Karena dia ketemu. Itu fungsinya kunci. Jadi bukti ini sel posisi open, dia B yang bisa dicabut, kunci A tidak dicabut. Terus juga di sini nggak bisa dua-duanya dicabut, harus salah satu. B sudah dicabut, nah nggak bisa dicabut. Terus syaratnya A bisa dicabut, ini harus close. Ini udah close, yang B Nggak bisa. kunci nggak bisa dicabut, nggak bisa dicabut. Begitu A sudah dicabut, karena di sini harus salah satu ditinggal. B. Posisi ini belum kunci A masih di bawah atau masih disimpan Pak. Bapak mau open ini itu nggak bisa karena ada lock. Kalau mau masukin ini masukin dulu. Ini baru. Ya, jadi ada interlock mekanisnya di sini. Makanya untuk on off itu harus urutannya harus benar Pak. Jadi saat dia matiin Bapak dari bawah ke atas, kalau Bapak on dari atas ke bawah. Itu secara manual. Kalau Bapak sampai perlu buka pintu. Jadi kalau Bapak mau maintenance salah satu outgoing, kalau incoming itu banyak syarat yang harus dipenuhi. Apalagi PLN, Bapak harus koordinasi dengan PLN, minta dimatiin jadi gak ada hubungnya. Kalau incoming genset, Bapak harus matiin di sisi sini, bikin manual. Karena takutnya kalau sini masih auto, walaupun sini Bapak manual, sini Bapak grounding, Bapak buka pintu, mati lampu, pasti perintah genset untuk running sampai sini Pak. Kalau posisi grounding, mekanis kita groundingnya ke Bapak. Saat posisi grounding, Bapak gensetnya hidup, shock 20 kV Pak. Kasihan gensetnya. Jadi untuk maintenance yang outgoing lainnya itu bebas Pak. Ini ke Hexon, ini aman. Kapanpun Bapak bisa lakukan asal atas bisa mati. Jadi kalau di sini standby tegangan Pak, sini hidup, outgoing lainnya hidup, PLN hidup. Bapak mau maintenance ini nggak masalah. Tinggal Bapak open, buka pintu, Bapak kerjain di bawah, kerjain TV, aman. nanti yang main juga manggil orang teh. Ya. Itu Pak. Ini udah kembali kunci, udah close, posisi udah remote, berarti sistem udah dikembalikan ke semula. Terus tadi terjadi Pak, saat PLN kembali, yang ini trip trafo 4. Saat itu terjadi trip, ini sepam, ini aja buat contoh, sepam di sini nyala Pak, lampu ini trip. Terus di salah satu antara 4 ini 1, 2, atau 3, atau 4-4 yang nyala, itu bentuk gangguannya di sini akan nyala. Cara resetnya, Bapak tekan reset selama kurang lebih 3 detik sampai lampu ini mati. Setelah lampu ini mati, Bapak baru bisa on kembali. Kalau tripnya setelah mati lampu atau saat PLN kembali itu intras normal Pak. Cuma kalau tripnya running standar kayak gini, nggak ada apa-apa, nggak mati lampu, tahu-tahu trip, Bapak harus cek lagi, itu tripnya kenapa? Bisa karena beban, bisa karena shock, mungkin ada ular atau hewan apapun, atau bebannya berlebih. Karena proteksi yang aktif di sini itu hanya 2 Pak, ground fault dan pass fault atau OCR, GFR dan OCR. OCR lebih cenderung ke beban. Untuk OCR 1 low setnya. Untuk GFR cenderung ke short, pass to, netral atau to grounding. Jadi kalau suatu saat sistem ini bekerja habis mati lampu, di sini salah satu trip, itu hanya intras saja, itu normal. Ini
tinggal bapak reset masukin kembali. Tapi kalau kayak gini pak, kita nggak ngapa-ngapain, nggak terjadi mati lampu, atau salah satu outgoing trip, wah berarti ada apa-apa. Mungkin beban bapak terlalu lebih, atau kabel ada yang terkelupas, short antar pasnya, atau pas to netral atau pas to ground, itu harus bapak lakukan pengecekan. Terus untuk proteksi sini pak, itu yang tadi yang pas mati lampu ngetrip cara resetnya itu pak, pencet reset pencet yang bawah kanan. ini pak, Resetnya apa tuh Pak? reset Reset berapa lama? 3 detik, 3 detik, sampai lampu ini mati pak. 3 detik sampai lampu. Nah, iya, pencet ini tahan selama kurang lebih 3 detik sampai lampu LED di sini mati. Setelah ini sudah mati, bapak close light, on lagi. Gitu. Terus ada sisanya ini pak, yang terjadi tadi, fault 2A. 2A itu mengindikasikan kalau itu trip karena inrush trafo. Tapi ada kalanya juga inrush yang kena di 1A. Itu bisa terjadi, tapi lebih cenderung banyak di 2A. Karena proteksi 2A dikhususkan untuk inrush trafo atau arus kecil lah intinya. Kalau masih ada gangguan kayak gini, tinggal bapak clear aja. Clear. Oh, lalu di clear ya Pak ya? Iya, Setelah lampunya mati terus di clear ya Pak ya? di clear. Kembali ke layar apa? Coba ada pertanyaan lagi? Oke, siapa? Preter. Gimana?